selamat pagi. Halukum, apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah selalu diberi kesehatan. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fatna di pembelajaran Bahasa Arab kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian kata dalam bahasa Arab atau taqsimul kalimah. Apa? Taqsimul kalimah. Nah, taqsimul kalimah ini kemarin sudah kalian buat dalam bentuk mind mapping yang dikumpulkan di e-learning madrasah. Sambil menyimak video berikut ini, kalian juga harus melihat mind mapping atau catatan yang sudah kalian buat. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu kata. Ada sedikit perbedaan antara di bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kita harus tahu dulu perbedaan kata dan kalimat di bahasa Indonesia dan di bahasa Arab. Nah, kata, apa itu kata? Kata itu adalah susunan terkecil dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku makan nasi, itu terdiri dari 3 kata. Nah, kata dalam bahasa Indonesia adalah kata. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kalimatu atau kalimat, atau juga disebut kalimah. Nah, sedangkan kalimat, misalnya aku mempunyai kucing, itu satu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut sebagai al-jumlatu atau jumlah. Ayo kita ingat-ingat lagi macam-macam kata di bahasa Indonesia. Nah, macam-macam kata di bahasa Indonesia itu ada banyak, lebih banyak dari pembagian di bahasa Arab. Ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kata tanya, kata ganti, kata depan, kata sambung, kata perintah, dan kata keterangan. Lalu, bagaimana dengan di bahasa Arab? Sekarang kita masuk ke pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Apa itu tadi? Taqsimul kalimah. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Ada juga yang menyebut al-ismu atau isem. Ingat ya, kita menyebutnya dengan istilah isim saja biar lebih mudah. Isim secara garis besar kita artikan sebagai kata benda. Apa? Kata benda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il kita garis besarnya saja adalah kata kerja. Kata kerja itu misalnya mencuci, mengepel, membersihkan, dan sebagainya. Nah, fi'il ini ada orang yang menyebut dengan kata-kata al-fi'lu atau fi'l atau fi'il. Kita mudahnya saja menyebut dengan istilah fi'il. Nah, yang ketiga adalah harfun atau haraf atau juga ada yang menyebut huruf. Nah, huruf ini adalah sebuah kata yang tidak memiliki arti jika tidak digabung dengan kata yang lain. Berikutnya adalah tanda-tanda atau ciri-ciri isim atau kata benda. Yang pertama, adanya alif lam atau al di depan kata. Banyak sekali di Al-Qur'an, ya. Contohnya al-masjidu, ya. Al-masjidu. Al-masjidu artinya masjid itu. Semua kata yang depannya itu ada alif lamnya berarti adalah, ya, benar sekali, isim. Nah, tanda yang kedua yaitu adanya tanwin di akhir kata. Apa? Tanwin. Tanwin itu bisa an, in, un. Contohnya masjidun, ya. Masjidun. Di Al-Qur'an juga banyak sekali yang bertanda tanwin. Berarti semua kata yang bertanda tanwin adalah isim. Nah, yang ketiga, tanda berikutnya yaitu kemasukan huruf jar.
Apa itu huruf jar nanti akan dijelaskan di video di akhir. Nah, tadi ada alif lam dan ada tanwin. Ingat, alif lam dan tanwin selamanya tidak akan pernah bersatu. Jadi kalau sudah ada al, di belakang tidak boleh ada tanwin. Contohnya al masjidun itu salah. Selanjutnya adalah pembagian isim berdasarkan kategori jenisnya. Jadi isim itu banyak sekali pembagiannya, tetapi sekarang kita bahas dulu yang mudah, yaitu berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama ada isim mudzakkar. Yang kedua adalah isim muannats ya. Jadi yang pertama mudzakkar dan yang kedua muannats. Yang mudzakkar itu yang muannats itu paling mudah pengingatnya adalah dengan tanda tak marbutoh di akhir katanya. Contohnya madrasatun, tholibatun, mudarrisatun, ustadzatun dan sebagainya. Nah, kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 berdasarkan apa? Kategori waktunya. Ingat, berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah fiil madhi. Apa? Fiil madhi. Fiil madhi itu berarti kata kerja yang sudah terjadi atau telah lampau. Seperti kalau dalam bahasa Inggris adalah past tense. Nah, di sini contohnya adalah qara'a. Qara'a artinya membaca. Berarti sudah membaca atau telah membaca. Yang kedua adalah fiil mudhari. Ada juga orang yang menyebut dengan istilah mudhari, tidak apa-apa. Nah, fiil mudhari itu adalah kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ingat, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Contohnya adalah lafal yaqra'u. Yaqra'u itu artinya akan membaca atau sedang membaca. Nah, bagaimana ciri-cirinya masing-masing fiil ini nanti akan dijelaskan di pelajaran berikutnya. Nah, fiil yang ketiga adalah fiil amar atau fiil amr, sama saja, yaitu kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Apa? Perintah ya. Nah, contohnya adalah sering sekali kita baca di Al-Quran, bahkan ayat pertama yang turun yaitu iqra. Iqra. Iqra artinya bacalah. Bacalah. Iqra artinya bacalah. Selanjutnya, pembagian kata yang ketiga adalah harfun. Harfun. Atau ada juga yang menyebutkan harf atau huruf. Pengertiannya adalah kata yang tidak memiliki arti jika tidak digabung dengan kata yang lain. Sama seperti kalau aku tanpamu, apa artinya hidup ini? Nah, harfun itu banyak sekali macamnya. Yang akan Ibu jelaskan di sini adalah harfun jar. Yang pertama ada min. Min itu artinya dari sebagian. Contohnya minal masjid, dari masjid. Minal madrasah, dari madrasah. Yang kedua ila. Ila artinya ke, ya. Ila artinya ke. Kemudian yang ketiga adalah an. An itu artinya tentang atau juga kadang diartikan dari. Yang keempat adalah ala. Ala itu bisa diartikan di atas atau juga bisa kepada. Nah, huruf-huruf ini disebut juga dengan harfu jar. Ingat, harfu jar itu setelah harfu jar nanti pasti dibaca kasroh atau majrur ya. Majrur atau kasroh. Selanjutnya yang kelima adalah fi. Fi itu artinya di atau di dalam. Contohnya fil fasli, di dalam kelas.
Nah, yang keenam contohnya rubah. Rubah itu bisa diartikan kadang-kadang, terkadang. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 adalah bi. Bi itu banyak sekali juga di Al-Quran ya. Contohnya bi itu yang sering kita ucapkan adalah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bi artinya dengan. Lalu yang nomor 8 adalah K. K itu artinya seperti. Seperti ya. K artinya seperti atau bagaikan. Dan yang terakhir adalah li. Li ini artinya milik. Baiklah anak-anak, pembelajaran bahasa Arab kita hari ini tentang taqsimul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab sudah berakhir. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk membenarkan atau mengoreksi mind mapping dan catatan kalian jika ada kekeliruan. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang taqsimul kalimah, silahkan komentar di bawah atau bisa WA Bu Guru. Selamat belajar. Terima kasih atas atensi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.